Bab 3239. Mengerikan jika dipikirkan dengan cermat. Setelah mendengar kata-kata Lin Yi, mata Tao Cheng berbinar. Maksudmu, di tempat lain mungkin juga ada tempat-tempat yang terkait dengan Pulau Tilia yang telah dimanfaatkan secara efisien oleh mereka. Benar, ini juga yang sudah lama saya pikirkan, kata Lin Yi. Selama bertahun-tahun, meskipun kami terus membuat kemajuan di Pulau Tilia, informasi yang kami miliki terlalu terbatas. Tetapi jika seseorang memperoleh informasi ini dengan cara seperti itu, hal itu akan sangat merugikan kami, dan bahkan seluruh dunia. Mendesis. Keduanya menggigil. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup, membuat mereka merinding sepuasnya. Ilmu pengetahuan dari Pulau Tilia, sampai batas tertentu, telah mencapai tingkat yang sensasional. Alasan setiap negara bersaing memperebutkannya adalah karena jika mereka dapat memperoleh teknologi Pulau Tilia, mereka berpotensi untuk menaklukkan dunia. Kekuatan teknologi misterius itu bahkan memiliki kemampuan untuk membalikkan langit. Mereka dapat memungkinkan negara kecil atau kekuatan kecil untuk bangkit dalam sekejap. Namun bagi banyak orang, teknologi Pulau Tilia terlalu misterius, dan bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka tidak tahu bagaimana cara menguraikan dan menggunakannya. Itulah masalah yang dihadapi oleh Brigade Pengawal Pusat. Namun, begitu seseorang menemukan tempat serupa dan menguraikan teks serta informasinya terlebih dahulu, hal itu akan membawa bencana besar bagi dunia. Fiuh. Liu Hong menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya saya mengira penemuan seperti itu merupakan keuntungan besar bagi kami, tetapi setelah melihatnya sekarang, saya lebih memilih berita itu salah. Sebenarnya, bahkan jika itu salah, hal itu tidak dapat menghentikan kemungkinan yang disebutkan Lin Yi untuk terjadi, kata Tao Cheng. Jika ditemukan di wilayah kita, tentu saja bisa ditemukan di tempat lain juga. Setelah terdiam sejenak, Tao Cheng melanjutkan. Lagi pula, saya rasa hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Teks Pulau Tilia sangat kompleks sehingga kecil kemungkinannya terjadi secara kebetulan, tetapi kita tidak boleh terlalu pesimis. Mungkin kenyataannya tidak seburuk yang kita pikirkan. Liu Hong menatap Tao Cheng, ingin mendengar pikirannya. Peradaban Pulau Tilia tidak mudah diuraikan, dan itu adalah faktor kunci, kata Tao Cheng. Meskipun kita mengerahkan upaya seluruh bangsa untuk ini, kemajuannya sangat lambat sehingga kekuatan lain pasti akan lebih lambat. Setidaknya, untuk saat ini, seluruh dunia aman. Awalnya saya juga berpikir demikian, kata Lin Yi. Dan ada satu hal lagi yang mungkin terlewatkan. Keduanya menatap Lin Yi, menunggu dia melanjutkan. Mari kita perluas wawasan dan pikirkan masalah ini secara lebih luas, kata Lin Yi. Benda-benda di makam perunggu itu, kami menemukan sesuatu yang serupa di pulau itu, tetapi ditemukan di bagian tengah, artinya sekelompok orang telah sampai di sana sejak lama. Dengan kata lain, mereka bahkan mungkin telah melewati wilayah Wuren dan mencapai wilayah inti. Keduanya mengangguk setuju dengan pernyataan Lin Yi, mengakui kemungkinan tersebut. Menurut penyelidikan sebelumnya, di antara orang-orang ini, mungkin ada leluhur Taois bernama Zhang Daoling. Setelah mengunjunginya, ia mereplikasi barang-barang perunggu tersebut, dan melestarikannya hingga hari ini. Jadi, situasi di pihak suku primitif mungkin mirip dengan situasi kita, tetapi leluhur mereka meninggalkan teks yang telah diwariskan hingga saat ini, kata Tao Cheng. Dan di tempat lain, mungkin ada kemungkinan seperti itu juga, kita hanya tidak tahu di mana letaknya atau apakah seseorang telah memanfaatkannya. Ini adalah kemungkinan yang telah kami analisis sebelumnya, tetapi di balik ini, ada kemungkinan lain, kata Lin Yi. Ketika makam perunggu ditemukan, saya tidak memikirkan hal ini, tetapi peristiwa suku primitif kali ini membuat saya menyadari kemungkinan lain, kemungkinan yang bahkan lebih menakutkan. Tunggu sebentar, aku butuh rokok untuk menenangkan diri. Liu Hong berjalan ke jendela, membukanya, menyalakan sebatang rokok, dan melanjutkan. Kemajuan sosial suku primitif sangat rendah, sehingga pemanfaatan hal-hal ini oleh mereka pun lebih sedikit, tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa tempat lain juga sama? Hal ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Setelah mereka menemukannya, mereka akan memanfaatkannya, menyerupai kekuatan yang menakutkan, tetapi seberapa banyak yang dapat mereka manfaatkan masih belum diketahui, dan kemajuan penelitiannya juga tidak akan cepat, kata Tao Cheng. Tidak, ini hanyalah skenario terbaik di antara semuanya. Kita tidak seharusnya dibatasi oleh pemikiran bawaan kita perlu memperluas pemikiran kita, kata Lin Yi. Siapa yang dapat menjamin bahwa semua informasi yang tersebar di seluruh dunia pasti akan ditemukan? Keduanya bingung dengan ucapan Lin Yi. Mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Warisan, kata mereka berdua serentak. Kita bisa menganggap masalah ini mirip dengan sekte-sekte kuno atau klan-klan keuangan besar, kata Lin Yi. Dalam hal ini, satu hal yang pasti, baik di masa lalu maupun sekarang, mereka yang dapat pergi ke pulau itu adalah individu-individu kelas atas dalam masyarakat, yang memahami dan mengendalikan lebih banyak sumber daya sosial, sehingga memiliki kemampuan untuk secara perlahan mewariskan apa yang telah mereka temukan dan ketahui.
Bayangkan seseorang yang berkuasa dan berpengaruh memperoleh informasi dan harta karun dari Pulau Tilia. Akankah dia membiarkan hal-hal itu dikubur bersamanya? Jawabannya jelas tidak, dia akan memastikan hal itu diwariskan kepada keturunannya, dari generasi ke generasi, kata Lin Yi. Zhang Daoling adalah tokoh dari lebih dari 1000 tahun yang lalu, artinya informasi dan rahasia tentang pulau itu mungkin berada di tangan keluarga atau organisasi terkemuka, yang diwariskan selama ribuan tahun. Dengan jangka waktu yang begitu panjang, apakah menurut Anda tingkat pemanfaatannya akan rendah? Mendesis. Setelah mendengar penjelasan Lin Yi, keduanya menarik napas dalam-dalam. Berita ini terlalu mengerikan dan mengejutkan untuk diterima sekaligus. Jika hipotesis ini valid, maka mungkin memang ada tangan tak terlihat di dunia ini yang menebar kekacauan. Hal seperti itu mungkin saja benar-benar terjadi, kata Tao Cheng. Zhang Daoling adalah pendiri Taoisme, yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Mungkin banyak hal teoritis dan metode kultivasi tertentu berasal dari Pulau Tilia. Kita hanya tidak menggunakannya dengan bijak, dan setelah dimodifikasi lintas generasi, hal-hal itu menjadi tidak dapat dikenali. Inilah yang disebut Lin Yi sebagai warisan. Setelah membawa kembali barang-barang itu, dipengaruhi oleh budaya negaranya sendiri, Zhang Daoling tidak menganggap barang-barang itu berguna, sehingga ia hanya meninggalkan sedikit dokumentasi. Ia memfokuskan seluruh energinya untuk mereplikasi barang-barang perunggu dan menciptakan makam bumi abadi untuk dirinya sendiri, kata Lin Yi. Namun, orang-orang dari negara lain lebih menekankan warisan keluarga, jadi teknologi Pulau Tilia mungkin telah dimanfaatkan oleh mereka sejak awal. Bab 3240. Nona Kota Jing. Namun masih ada masalah inti di sini, kata Liu Hong. Peradaban Pulau Tilia begitu misterius, bisakah itu benar-benar diuraikan hanya dengan menghabiskan waktu? Jadi ini melibatkan masalah lain, yang juga merupakan masalah yang dengan mudah membatasi pemikiran kita, kata Lin Yi. Siapa yang dapat menjamin bahwa teknologi dan peradaban penduduk asli pulau itu belum diuraikan? Ekspresi Lin Yi tampak misterius saat ia menatap keduanya dan berkata, jika kamu mengetahui rahasia ini, apakah kamu akan membocorkannya kepada orang lain? Tao Cheng sedikit mengerutkan kening seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ini terasa seperti penipuan berlian. Tepat sekali, kata Lin Yi. Monopoli global membuat orang biasa berpikir berlian bernilai sangat mahal, tetapi kenyataannya, cadangan berlian di bumi cukup untuk setiap orang memiliki 10 karat, tetapi mereka tidak menambangnya. Bukankah orang-orang ini agak brengsek? Batuk, batuk, batuk. Tao Cheng terbatuk ringan beberapa kali. Ada apa? Tenggorokan terasa tidak nyaman. Keluarga Bos Liu menjalankan bisnis biji, tetapi sejak ia bergabung dengan Brigade Pengawal Pusat, saudaranya telah mengelola aspek bisnis tersebut. Ini. Lin Yi berkata dengan canggung, tidak semua kapitalis itu jahat, haha. Baiklah, jangan sampai kita menyimpang dari topik, kembali ke pokok bahasan, kata Liu Hong, tanpa terlalu peduli. Sebenarnya, ini sederhana, rahasia-rahasia ini, tidak akan ada yang membocorkannya, dan jika seseorang melakukannya, mereka akan menyingkirkan semua orang untuk membentuk monopoli de facto. Setelah berbicara, Lin Yi merentangkan tangannya, tapi ini hanya spekulasi, sesuatu yang perlu kita waspadai. Hanya kamu yang bisa menganalisis hal semacam ini. Jika orang lain yang menganalisisnya, aku pasti akan menganggapnya omong kosong, kata Liu Hong. Itulah mengapa ketika menganalisis masalah, kita harus membuka pikiran dan berpikir bebas, itu tidak membutuhkan biaya apapun. Lin Yi hampir tidak menggerakkan tubuhnya dan berkata, mari, kita alihkan pikiran kita dan lanjutkan menganalisis masalah ini. Kita semua mengenal organisasi Mamen. Kalian tidak merasa aneh, kan? Dari apa yang kita pahami tentang mereka, mereka telah terobsesi dengan berbagai eksperimen biologi sejak lama, yang sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan. Disinilah letak masalahnya, kata Lin Yi. Saya pernah berbicara dengan orang-orang dari kelompok 5 hingga 8 orang, dan saat ini, perkembangan teknologi telah mencapai titik buntu, belum ada teknologi terobosan selama bertahun-tahun, dan hal yang sama terjadi pada ilmu biomedis. Meskipun orang-orang dari Mamen itu luar biasa, mereka tidak mungkin selangkah lebih maju dari teknologi terkemuka di dunia, jadi. Lin Yi menatap Liu Hong dan Tao Cheng, pada titik ini, mereka seharusnya sudah mengerti maksudnya. Jadi menurutmu mereka mungkin telah menguraikan teknologi di Pulau Tilia sejak lama dan memulai penelitian ini? Ini hanya sebuah kemungkinan, spekulasi saya, bukan kesimpulan pasti, tetapi ada kebetulan yang mencengangkan, kata Lin Yi. Aku pergi ke reruntuhan bagian tengah bersama orang-orang dari poker dan menemukan teknologi penggabungan biologis di sana. Ini tentang menyatukan berbagai tubuh biologis, membentuk makhluk baru, yang merupakan bukti bahwa teknologi biologis Pulau Tilia berada di garis depan, persis seperti yang dilakukan Mamen. Gagasan eksperimental ini berani dan menakutkan, tetapi belum tentu berhasil, bukan? Ini tidak sejalan dengan teori evolusi Darwin, isolasi reproduktif,
dan penolakan xenogenik, teori-teori ini sudah cukup untuk menghancurkan semua eksperimen, kata Liu Hong. Tidak, pemikiranmu masih belum cukup terbuka. Jangan gunakan sains untuk menjelaskan teknologi Pulau Tilia. Bertahun-tahun telah berlalu, dan hal-hal yang ditemukan di pulau itu, mana yang bisa dijelaskan oleh sains. Dan satu hal lagi, pikirkan baik-baik, makhluk-makhluk raksasa di pulau itu, mungkinkah mereka benar-benar disebabkan oleh iklim dan lingkungan dengan kadar oksigen tinggi? Dan area tak bertuan yang menakutkan serta area inti, mengapa tahap terakhir disebut area tak bertuan? Sederhananya karena itu adalah perjalanan satu arah, kata Lin Yi. Di wilayah itu, siapa yang bisa menjamin bahwa makhluk-makhluk yang hidup di sana tidak diproduksi menggunakan teknologi canggih di Pulau Tilia? Meskipun sinar matahari masuk dari luar, Liu Hong tetap merasakan ketakutan yang mencekam. Mungkin dia sudah tua, berpikir dunia ini lebih sederhana daripada kenyataannya. Mendengar Lin Yi berbicara seperti itu, dia tiba-tiba merasa dunia ini jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dia bayangkan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, organisasi Mamen mungkin perlu lebih diperhatikan, kata Tao Cheng. Saya hanya memberikan contoh agar Anda mengerti. Mungkin mereka tidak mampu melakukan ini, kata Lin Yi. Namun kita perlu mempertimbangkan semua kemungkinan ini. Liu Hong mengangguk, izinkan saya merangkumnya. Pertama, 1000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih awal, orang-orang telah mengunjungi Pulau Tilia. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia, dan setelah kembali dari pulau itu, mereka menyebar kemana-mana, kembali ke kota asal mereka. Barang-barang yang mereka bawa kembali dari pulau itu diwariskan dengan berbagai cara, beberapa seperti Zhang Daoling, yang lain seperti suku-suku primitif, dan beberapa melalui warisan keluarga. Ada dua cara benda-benda ini dimanfaatkan. Yang pertama adalah bahwa organisasi lain menemukan hal-hal ini di tengah jalan dan sedang dalam proses menguraikannya. Kedua, itu adalah warisan keluarga, mereka mungkin sudah menggunakan barang-barang ini, tetapi kita tidak mengetahuinya. Berpikir jernih, sangat akurat, kata Lin Yi. Tiba-tiba, ketiganya berhenti berbicara. Meskipun cuaca cerah di luar, mereka tetap merasa seolah-olah awan tebal dan tak tembus pandang melayang di atas kepala mereka. Jika itu kemungkinan kedua, maka dunia ini menakutkan. Baiklah, ini hanya imajinasi liar saya, jangan dianggap terlalu serius. Lin Yi mengganti topik pembicaraan, dan berkata, kapan tim kedua bisa sampai ke suku primitif itu? Dengan kecepatan saat ini, kita mungkin akan mendapatkan kabar dalam waktu sekitar 1 minggu. Lin Yi mengangguk, tujuan kali ini adalah suku primitif di hutan hujan tropis, dan akan membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke sana. Kreak. Saat itu, pintu kamar rumah sakit terbuka, dan Liang Ruoxu, setelah selesai berbelanja, kembali. Direktur Liu, ketua grup Tao, makan dulu-dulu. Tepat pada waktunya, aku juga lapar. Liu Hong tidak bersikap sopan kepada Liang Ruoxu, sementara Tao Cheng tampak agak pendiam. Liang Ruoxu mendorong meja hingga terguling dan meletakkan makanan yang dibeli serta beberapa botol bir di atasnya. Menjadi seorang ibu itu berbeda. Tao Cheng memandang Lin Yi dan menghela nafas. Dulu dia dikenal sebagai nona kota Jing, menjadikan Maotai milik Lu sebagai sasaran. Sekarang dia bahkan menyiapkan makanan untukku, itu sangat menyentuh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.